Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan masuk ke season kedua ya, di mana terakhir Athena yang memberikan salam perpisahan kepada Tenma dan kawan-kawan saat akan pergi ke istana Hades. Sementara itu di Sanctuary, terlihat Paus Agung yang entah mengapa malah bertarung dengan sangat sengit melawan Hakure. Rupanya Paus Agung Sage ini adalah saudara kembar dari Hakure dan mereka sama-sama prajurit veteran di masa perang suci sebelumnya. Saat itu, Paus Agung Sage menjadi sen emas Sancer, sedangkan Hakure sebagai sen perak dan mereka berjuang bersama-sama untuk melindungi Sanctuary. Setelah perang usai dan Sage menjadi Paus Agung, Hakure pun tetap selalu membantunya meski hanya dari balik layar. Mereka pun juga mulai merasakan kebangkitan Thanatos dan juga Hypnos, sehingga mereka pun memutuskan untuk turun juga ke medan perang. Sementara itu Tenma dan kawan-kawan masih dalam perjalanan ke istana Hades dan sempat melewati kampung halaman Tenma yang sudah hancur lebur. Kemudian mereka pun memasuki hutan di ujung desa yang terdapat banyak sekali burung aneh dengan mata merah menyala. Lalu salah satu burung di sana mengambil gelang milik Tenma, sedangkan Yuzuriha dibuat ngilang entah kemana dan akhirnya mereka pun saling terpisah. Saat mengejar burung tersebut, Tenma gak lupa untuk membuat tanda di pohon agar gak tersesat, namun saat ia berhasil mendapatkan gelang dan akan kembali, tiba-tiba semua tanda yang ia buat malah ngilang gitu aja. Setelah itu, ia pun bertemu dengan teman-temannya dari panti asuhan dulu yang ternyata masih hidup. Namun tak selang berapa lama mereka malah menyerang Tenma dan berubah menjadi zombie. Berpindah ke Manigoldo yang tahu kalau Tenma dan kawan-kawan sudah masuk ke hutan tersebut sehingga ia berusaha untuk mengejarnya. Kembali lagi ke Tenma yang masih berusaha menghindar dari serangan teman-temannya itu dan kemudian ia malah mendengar sebuah alunan lagu dari dalam rumah di sana. Benar saja, di dalam ternyata terdapat Spectre Hades bernama Veronica yang telah mengeditasi mereka dan mengendalikannya menggunakan alunan musik yang ia mainkan. Bahkan ia membuat mereka semua menghisap darah Tenma sehingga Tenma pun berusaha untuk menghancurkan piano tersebut. Akan tetapi Veronica mengatakan kalau Tenma menghancurkan piano itu maka teman-temannya akan mudah dan kembali ke alam akhirat. Merasa kalau teman-temannya malah tersiksa karena editensi tersebut, Tenma pun menghancurkan piano itu dan membuat mereka semua kembali dengan tenang. Berpindah ke Yuzuriha yang terlempar entah di mana dan kemudian diserang oleh semacam air rawa yang beruntung ia mampu untuk menyelamatkan diri. Kemudian air rawa itu mencoba mempermainkan perasaan Yuzuriha dengan mendatangkan adiknya Tokusa yang sudah mudar. Setelah itu, diperlihatkan masa lalu Yuzuriha yang ternyata adik serta orang tuanya dulu modar karena terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi entah mengapa, jasad dari Tokusa nggak bisa untuk ditemukan sehingga setelah itu ia pun memilih untuk pulkam dan membatalkan niatnya untuk menjadi seorang sen. Saat sedang berada di rumah, tiba-tiba Tokusa muncul yang ternyata ia belum modar, namun entah mengapa ia kok malah jadi Spectre Hades. Rupanya ia dipengaruhi oleh Thanatos agar memperoleh keabadian jika menjadi Spectres, bahkan ternyata ia sendirilah yang telah membunuh orang tuanya sebagai pengorbanan. Ia pun juga berusaha membunuh kakaknya sendiri yang beruntung Arya Sion datang di saat yang tepat. Setelah itu, ia pun bertarung dengan sangat sengit melawan Sion dan gak disangka Tokusa mampu untuk mengimbanginya. Namun saat mereka saling mengeluarkan jurus terakhirnya, Sion pun mampu untuk mengalahkannya dan di saat itu jugalah Sion mengerti maksud sebenarnya Tokusa jadi Spectres adalah hanya ingin melindungi kampung halamannya dari serangan Hades. Dari hero lah nih. Setelah kejadian itu, Yuzuriha pun akhirnya kembali menemukan tekadnya dan memutuskan untuk berjuang lagi menjadi seorang sen. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana rawa tersebut meminta Yuzuriha untuk membunuh Yato jika ingin terus bersama adiknya.
Namun karena ia yang tahu kalau itu hanyalah genjutsu, kemudian dengan mudah untuk mengalahkannya dan melanjutkan perjalanan. Berpindah ke Yato yang jatuh ke dalam jurang dan bertemu dengan serangga raksasa yang menyerangnya. Lalu serangga tersebut terus aja meremehkan Yato dan menganggap kalau ia nggak layak atas jubah unicorn yang ia gunakan. Kemudian diperlihatkan masa kecil Yato yang selalu mengatakan mimpinya untuk menjadi seorang sen kepada teman-temannya. Selang berapa lama, salah satu saudaranya datang dan mengatakan kalau kakaknya sedang mengalami sakit parah. Sehingga ia pun berencana membawa kakaknya ke dukun yang berada jauh di kota, namun kota tersebut ternyata sudah hancur lebur. Hal itu semakin diperparah ketika Spekter Hades muncul dan menyerangnya, namun beruntung saat ia akan di-fatality, Sen Emas Scorpio pun datang di saat yang tepat. Setelah itu, Sen Emas Scorpio pun membantunya, dan sejak saat itulah ia memutuskan untuk ikut dengannya untuk menjadi seorang Sen. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Yato yang mulai percaya diri dan berhasil mengalahkan serangga raksasa tersebut. Sementara itu, Tenma yang masih susah payah melawan si Veronica ini, kemudian dibantu oleh Yato dan Yuzuriha yang baru aja datang, namun mereka semua dibuat terpental dengan sangat mudah. Tak hanya itu, Veronica kemudian menggunakan para zombie untuk menyerang mereka, yang beruntung Manigoldo datang dan menarik seluruh jiwa para zombie itu dengan jurus Shiki Mekeha. Berpindah ke 3 murid Aldebaran yang sedang melayat ke makamnya, dan tak selang berapa lama Roshidoko pun juga muncul di sana. Saat akan pergi, Teneo menitipkan pesan untuk Tenma kepada Roshidoko kalau mereka sama sekali nggak pernah menyalahkan Tenma atas modalnya Aldebaran karena mereka tahu kalau itu sudah menjadi konsekuensi seorang Sen. Kembali lagi ke Tenma dan kawan-kawan, di mana di sini rupanya Veronica nggak ada apa-apanya saat melawan Manigoldo. Bahkan ia sampai di fatality dengan sangat mudah hingga membuat tubuhnya harus terbelah menjadi 2 bagian. Anjay, sadis nian cuk. Akan tetapi, rupanya Veronica kemudian bangkit lagi dan membuat apapun yang ada di dekatnya menjadi meleleh. Hingga akhirnya dengan jurus Shiki Mekeha, Manigoldo pun membawa jiwa Veronica ke dunia bawah atau alam akhirat dan kemudian membakar jiwanya di sana. Namun saat ia akan modar, Thanatos pun menghubunginya melalui telepati dan memintanya untuk membawa serta jiwa Manigoldo modar bersamanya. Sementara itu, tubuh asli Veronica pun perlahan mulai hancur, sehingga Tenma dan kawan-kawan memilih melanjutkan perjalanan karena percaya kalau Manigoldo akan baik-baik saja. Berpindah ke Thanatos dan Hypnos yang mulai menyadari kalau Tenma dan kawan-kawan semakin dekat ke istana Hades serta Veronica yang sudah modar. Lalu entah bagaimana caranya, tiba-tiba Manigoldo muncul di hadapan mereka dengan cara yang sangat-sangat tidak sopan, anjay. Meskipun berhadapan langsung dengan dewa tangan kanan Hades, namun Manigoldo nggak terlihat takut sedikit pun. Akan tetapi, seketika kesombongannya itu pun sirna ketika pukulannya mampu ditahan oleh Thanatos bahkan hanya menggunakan pion catur saja. Itu pun gak hancur. Kemudian Hypnos memilih untuk pergi karena lagi malas bertarung, namun meskipun sudah 1 by 1, terlihat perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Bahkan Thanatos tanpa bergerak pun mampu beberapa kali membuat Manigoldo terpental, sehingga karena nggak ngelawan, Thanatos pun menggunakan anak buahnya saja. Meskipun sempat kesulitan, Manigoldo pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua, sehingga hal itu membuat Thanatos mulai menggunakan mode serius untuk melawan Manigoldo. Ia pun dibawa ke sebuah tempat yang akan menghancurkan tubuhnya karena hanya seorang dewalah yang bisa berada di sana. Ya, kalau kalian ngikutin Sensei Chapter Hades pasti tahulah. Saat tubuh Manigoldo hampir aja tertarik ke sana, tiba-tiba Paus Agung Sage muncul dan dengan segel Athena membuat mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Rupanya Paus Agung Sage ini dulunya adalah Sen Emas Sancer dan juga merupakan guru dari Manigoldo itu sendiri.
Setelah itu, Thanatos membawa mereka ke dimensi para arwah, namun Manigoldo berhasil menghancurkan dimensi tersebut sampai membuat wajah Thanatos menjadi terluka. Hal itu membuatnya sangat marah dan kemudian kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Demi melindungi Paus Agung, Manigoldo pun sengaja mengorbankan dirinya sampai hampir modar kalau aja Paus Agung gak cepat membantunya. Akan tetapi tak selang berapa lama, Thanatos langsung aja menyerang jantung Manigoldo hingga ia modar, sedangkan Paus Agung harus terpental karena nggak sanggup menahan serangan Thanatos. Kemudian setelah itu, terlihat Paus Agung yang mulai pasrah akan difatality oleh Thanatos, namun secara mengejutkan Manigoldo berhasil memukulnya yang ternyata ia masih hidup. Tentu saja itu semakin membuat Thanatos marah dan kembali membawa mereka ke dimensi ruang dan waktu, namun kali ini Paus Agung gak lagi memiliki kertas segel Athena.